Baheula. Edan. Nah, kembali lagi di tempat yang dulu pernah menjadi Sejarah ya. sejarah. Pertama kita di sini. Membuat vlog Pertama kali. Ya. kali ini kita akan ada segmen yang berbeda. Apa segmennya? Bincang-bincang mengenai Cinta. cinta. Oh my god, cinta ya. Kenapa ini teh Kang Adul tiba-tiba kita membahas tentang cinta ini? Awal mulanya gimana? Karena lihat sosial media Iya. banyak ya begitulah anak-anak muda yang tidak lepas dari percintaan. Biar kita ikut bisa merasakan. Nah, makanya kita mau membahas Percintaan ya. walaupun kita udah beda masa ya. Beda masa ya, karena cinta itu sebenarnya Kang Adul, cinta itu definisinya adalah salah satu perasaan kita ya, Perasaan. dari diri kita sendiri kepada setiap seseorang yang kita lihat seperti itu. Jadi cinta itu sebenarnya bukan hanya untuk pasangan kekasih. Cinta itu sebenarnya buat keluarga, buat teman, sahabat, sekitar kita aja. Tapi kita timbul rasa sayang gitu kan, seperti itu. Betul sekali. Dan cinta itu bukan sekedar ke pacar aja ya. Bukan Cuman seperti itu. memberikan kasih sayang Kasih kita, sayang. merealisasikan sayangnya kita itu gimana gitu. Gimana? Bisa aja kan, I love you mom, I love you mom, I love you my friend, I bisa love you aja. my friend, Seperti itu ya. I love you my teacher. Oh sip, kayak gitu. Banyak yang ngadul ya. Iya. Gimana nih, mau gimana kita bahas apa? Cintanya tentang apa? Kita kan merupakan anak baheula, pemuda baheula. Iya. Tentunya beda zaman ya beda cara lah gitu ya, beda gaya. Barangkali nih Kang Kahid bisa menjelaskan perbedaan percintaan atau gaya percintaan anak zaman baheula sama zaman now itu seperti apa Kang Kahid? Oke, ya. Zaman dulu sama zaman sekarang Ya, ya. baheula itu bahasa Jerman. Jerman guys. Manonjaya ya. Iya, dulur-dulur gitu ya. Dah, buat subscriber kita ya, dulur-dulur lainnya juga. Jadi perbedaannya Kang Adul, kalau menurut saya pribadi ya, zaman dahulu sama zaman sekarang. Kalau zaman dahulu itu satu, kita terbatas dengan namanya sosial media. Zaman dahulu. Iya, zaman dahulu beda dengan zaman sekarang. Kalau zaman dahulu itu sosial medianya satu kayak radio seperti itu. Nah, contoh kayak saya dulu ya, lagi muda gitu ya. Sekarang juga masih muda sih. Ya kalau dulu Cuman buntutan sekarang. buntutan gitu ya. Buntutan 3 sekarang mah ya. Nah, jadi kalau dulu itu biasanya kalau saya lagi, kan biasanya kalau cinta itu tumbuh-tumbuh di masa SMA. Terkadang kalau kuliah itu sudah memikirkan bagaimana kita ke depannya, masa depan kita seperti itu ya. Biasanya kalau cinta itu di masa-masa SMA. Nah, ketika masa-masa SMA, saya kan kalau SMA itu kan dulu di salah satu kota ya di Indonesia ya. Oh, iya. Kayak gitu suka ada. Kota terkenal. Oh iya, pastilah gitu ya. Nah, di sana itu kan kita sama teman-teman nih, biasa kita ngumpul-ngumpul. Kalau dari dulu sih ngumpul-ngumpul juga ada. Cuman nggak di kafe, biasanya di rumah-rumah. Misalkan saya ke rumah siapa gitu. Nah, kita denger radio. Nah, di salah satu kota yang saya lagi SMA itu ada salah satu radio punya acara namanya Wekambas namanya. Oh, dulu. Kambas. Ya, jadi Wekambas itu kayak misalkan saya nih ngirim SMS, kalau dulu SMS dulu. Oh. Zaman SMS. Ya, contoh ya nama saya siapa Jadi gitu. udah ada zaman HP ya. Udah ada ya, Oke. HP juga enggak terlalu ini, HP yang masih tatitut. Gitu ya, kita SMS gitu ya. Providernya tuh dulu yang gratis itu, yang Tri yang ada voucher 1000 itu. Kayak gitu ya, yang SMS-nya berapa kali gitu kan bisa gratis. Nah, biasanya kita SMS ya ke radio gitu, sambil request lagu, namanya siapa, ciri-ciri kita apa gitu kan, terus kita hobinya apa. Terus ke yang penyiar radio itu bisa minta tolong untuk nyebarin nomor kita gitu. Seperti itu ya, biasanya kita nunggu-nunggu tuh ada nggak yang masuk gitu kan, ataupun kebalikannya, kita kan sebagai laki-laki nih, kalau saya sudut cowok gitu, cowok itu kadang suka dengerin gitu, namanya Anu, ininya Anu, kriterianya langsung di save. Jadi harus
sedia pulpen berarti ya. Iya, sedia pulpen sama itu. Nah kayak gitu sudah seperti itu. Nah biasanya gitu kan suka SMS-an dulu gitu, ngalir ngidul gitu. Nah perbedaannya dari komunikasi zaman dulu sama sekarang, kalau dulu itu tidak terlalu ini Kang Adul, tidak terlalu intens, tidak terlalu, ya kalau lebay juga sama dulu juga ada, tapi tidak terlalu over gitu, tidak terlalu berlebihan gitu, hanya biasa nanya saja. Lucunya tuh kan pas kita apa namanya SMS-an tuh sama ceweknya kan belum tahu kan dari radio. Kita janjian tuh. Oh iya, gitu. Janjian di mana? Nah, jadi kita janjian misalkan di salah satu tempat. Nah, kayak gitu. Kamu pakai baju apa? Gitu kan. Aku pakai baju warna hijau gitu kan. Ini tunggu di deket anu gitu, seperti itu. Nah, biasanya kalau saya dulu sama teman-teman ya sebagai cowok, ya jelas lah kalau saya jelek-jelek kayak gini juga kan perlu yang cantik. Saya intip dulu tuh bener gak gitu, miss call dulu tuh, pas kalau dia angkat oh berarti bener dia, kalau jelek ya ya itu kurang ajar menurut saya. Pengalaman pernah nggak ada yang nipu kayak gitu? Banyak pak, banyak Di handphone ngaku-ngaku cewek udah ketemu ternyata teman sendiri nipu itu ngerjain. oh enggak kalau kayak gitu mah enggak, cewek cuman ya biasa wajahnya kayak gitu ya, tinggalin. Tapi kalau misalkan cantik gaskeun bae gitu. Gaspolnya. Ya gaspol ketemu, tapi sih biasanya ya udah ketemu ya dia yang ngilang. Mungkin kecewa juga lihat muka saya. Iya. Kayak gitu, itu zaman dulu. Dulu nggak seganteng kayak gini ya? Ya tetap sih. Nah kalau misalkan sekarang tuh ya yang saya lihat itu ya, saya mengamati sekarang itu kan ada namanya Instagram, Banyak. Facebook kan, Facebook, terus kayak WhatsApp. Biasanya sih kalau WhatsApp itu udah memang udah kenal ya. Biasanya kalau belum kenal itu namanya Instagram sama Facebook. Terkadang kalau Twitter juga tuh. Twitter ya, kalau kayak Instagram itu kan biasanya ada direct message ya, ada DM tuh, nge-DM. Kalau sekarang itu liatnya nge-DM siapa aja yang kena pancing nge-DM cewek gitu. Tapi iya, enaknya sekarang itu udah ada foto. Kalau di Instagram kan stalking apa namanya? Bisa milih-milih yang mana. Iya, stalking feed-nya gitu, cantik kagak gitu. Seperti itu. Nah, kalau apa namanya Facebook juga sama kan kayak gitu. Sama. Enaknya kayak gitu, cuman sih kalau sekarang kalau menurut saya komunikasinya terlalu contoh ya. Alay. Iya, contoh nih. WA nih. Halo beb. Jadi belum apa-apa tuh udah beb gitu. Terus kadang Itu kalau masih wajar sih kalau beb. wajar, kenapa wajar? Beb mah kan buat nyatain sayang. Oh gitu. Beda lagi yang saya pernah lihat Iya. teman sendiri. Iya, bahkan gimana? di kontaknya ada ayah, bunda, Bunda, iya. padahal belum ada status nikah itu. Gimana tuh pendapatnya? Ya, kalau menurut saya sih buat anak muda yang di sana, jadi hubungan itu kita bikin fun aja. Jadi jangan terlalu serius, karena memang kalau lagi SMA, masa kuliah bukan toh buat kawin apa sekarang gitu kan, istilahnya ada perkenalan dulu, saling kenal kayak gitu ya. Kalau udah ayah bunda kan kadang serius kayak gitu, terkadang kayak Ya, orang mungkin itu doa gitu ya. mungkin bisa saja doa, tapi kalau menurut saya sih bikin fun aja gitu. Kadang kan suka nanya udah maem belum gitu. Itu yang saya paling geli tuh kan, udah maem belum kayak gitu kan, seperti itu ya. Bukannya nggak boleh, silakan seperti, tapi kalau menurut saya pribadi kalau dari zaman dulu terlalu over kayak gitu. Pacar nanyain udah makan, Iya, udah makan dulu, udah mandi belum? mandi dulu, udah Gimana udah sehat? pernah ada udah Iya udah. Nanyain kabarnya tiap hari. tiap hari. Baru aja ketemu pagi-pagi, siangnya nanyain lagi kabar. Ya. Boleh sih boleh. Boleh. Cuman jangan terlalu over. Terlalu over gitu ya. Cuman yang jadi disayangkan, yang mirisnya itu ke pacar kayak gitu perhatiannya tuh berlebihan, tapi ke orang tua. Iya. Nah, Kayak gitu. Malah kayak gini, orang tua nih mau ada acara, ya minta antar ke anaknya. Kadang banyak yang seperti itu. Anaknya udah ada janji nih sama ceweknya, ya kadang ngorbanin orang tua. Alasan apa kayak gitu kan? Dulur seperti itu. Mungkin kalau untuk zaman apa Ada sekarang sama zaman dulu. yang lulus kuliah
Gimana lu dulu? Di captionnya, makasih sayang udah nemenin saya dari nol kan. Dari nol. Asli. Dari nol emang pas lahiran dia nemenin. Nah itu ya. Benar-benar. jangan terlalu berlebihan. Jangan kalau bahasa kerennya mah over kan. Kayak gitu ya. Nah kayak gitu terus nih buat cowok ya, saya kasih tahu buat kalian karena kita kan berhubung cowok. Cowok yang udah Pengalaman. Nah buat cowok ya, ke cewek ya khususnya, jangan terlalu berlebihan. Betul tadi kata Kang Adul. Biasanya kalau cewek berlebihan, satu asa aing ya, muncul bahasa Sunda nama asa adidu. Terus ilfil juga asa aing panggelisna mendekati perhatikan dia, akhirnya manehna cuek gitu kan. Jadi kita sebagai cowok tetap harus punya harga diri lah. Jaga image juga, jangan terlalu gitu. Terus sekarang suka gini Kang Adul, saya juga sama istri ya, nggak pernah saya lihat istri saya lihat WA saya, cek gitu. Nggak pernah, saya nggak pernah. Kalau sekarang saya lihat ya, anak-anak sekarang tuh pas ketemu ayah mana lihat handphonenya sama bunda, aduh kayak gitu ya, seperti itu ya. Jadi kalau menurut saya terlalu berlebihan gitu ya, takutnya kan ada chat dari orang tua yang berhubungan dengan privasi keluarga, kayak polisi ya, interogasi gitu ya. Itu sebenarnya seperti itu, hubungan seperti itu akan menjadi capek hati untuk tsunami ya. Jadi kepikiran apa gitu, nggak tahu yang status, jadi pikiran gitu ya. Contoh kayak gini, misalkan udah tahu temen nih yang chat ya, tiba-tiba wah jadi cemburunya gede gitu, itu sakit hati lah, bakal capek hati gitu. Lebih baik ya fun aja gitu, saling percaya aja gitu ya. Kita bukan menyetujui untuk perselingkuhan, enggak ya, karena walaupun masih pasangan juga tetap harus komitmen dengan tadi cinta kayak gitu. Tapi maksudnya itu supaya kita tidak berlebihan, supaya enak. Nah jadi gitu ya dulur-dulur, tadi tips and trick buat cowok ya. Jadi kita jangan terlalu lebay, kalau jadi cowok itu cuek lah sedikit ya, supaya wanitanya penasaran guys. Nah gitu ya dulur-dulur, seperti itu. Jangan terlalu buka. Nah Kang Adul gitu aja kalau dari saya. Tadi kan udah ngebahas sosial media ya. Kalau zaman dulu nih yang belum ada HP, gimana tuh buat nanyain kabar, buat komunikasinya? Gitu. Kalau HP kan masih bisa lah jarak jauh ya. Iya. Kalau misalkan belum ada zaman dulu, gimana caranya? Oke. Kang Adul, kalau itu sih sebenarnya saya anak 90-an ya. Kalau anak 90-an sebenarnya saya udah ada gadget, udah ada handphone. Nah, saya tapi denger nih dari orang tua ya, terus dari sahabat kita sendiri, Kang Ujo. Kang Ujo kan suka cerita dulu. Jadi katanya kalau sama istrinya dulu surat-suratan, pakai perangko, jadi beli perangko. Jadi misalkan nulis surat nih, kalau sekarang misalkan I love you ya hari Senin, nah dibalasnya tuh kadang hari Rabu gitu. Kalau yang jauh gitu, kalau dulu seperti itu, dengar-dengar kata apa namanya orang tua kayak gitu. Jadi kalau dulu nyampein pesan, nyampein surat itu nyelipin fotonya kalau dulu gitu, kangen. Dulu pun foto teh bukan foto, potret. Soalnya di kumaha dicuci. Lain dicetak. Digaringkeun gitu. Nah itu kalau dulu seperti itu. Jadi nggak bisa nyimpan momen-momen. Nggak bisa. Kalau sekarang kan cekrek bisa dadakan. Ya bisa dadakan. Gitu. Kalau dulu kalau zaman saya mah gitu. Emang zaman saya mah udah ada wartel, warung telepon. Terus ada telepon yang pakai koin. Ya, terbatas di ya. Setiap daerah ya. Kalau saya gitu, kalau saya mah dengar dari cerita orang tua tuh kayak gitu, jadi surat-suratan. Kan ada lagunya juga, surat cintaku yang pertama. Seperti itu. Nah itu Kang Adul mungkin tentang cinta ya. Cinta itu memang luas artinya. Seru ya. Seperti itu, seru banget gitu ya dulu kalau tentang cinta gitu. Kalau tentang cinta itu tidak dibatas usia, sampai kakek-kakek pun kalau tentang cinta pasti ada. Seperti itu ya, cinta terhadap istrinya sampai mati, sampai menutup mata
Ya. Sampai kisah ini Ku jaga gitu ya. hingga berakhir nafasku. Nah Kang Adul apalagi? Saya mau nanya balik nggak apa-apa. Boleh, tapi saya terbatas pengetahuannya, nggak apa-apa ya kalau nanti nggak dijawab. Iya nggak apa-apa. Kalau saya mau nanya gini Kang Adul, terkadang cinta itu disalahartikan. Seperti itu. Kadang saya lihat banyak juga di berita saking cintanya ada yang sampai bunuh diri. Ya seperti itu. Terus cinta itu kadang berlebihan. Cinta itu kadang suka pembuktian gitu. Boleh mohon maaf ya. Boleh pegang nggak atau rangkul nggak gitu seperti itu. Nah menurut Kang Adul seperti apa? Kalau menurut saya sih pembuktian cinta kepada pasangannya ya simpel sih, cukup komitmen Iya. jangan nyakitin hatinya, jangan nyakitin perasaannya. Di mana-mana ada janji harus kita tepati. Misalkan ya ngabarin lah minimalnya gitu, kalau misalkan saya izin mau ke sana sama teman ya harus realitanya sama teman, Jangan sama cemewew yang lain. semewel yang lain. Soalnya susah kalau suatu kepercayaan udah dihianatin, susah itu untuk kembalinya lagi percaya. Ibarat kertas kalau udah dipecek-pecek susah lagi buat rapi. Kalau saya sih itu jadi komitmen. Pembuktiannya seperti itu. Jadi jangan terlalu berlebihan ya, kayak anak-anak sekarang tuh saya banyak di berita ya. Saking cintanya sampai ngelakuin hal-hal yang memang tidak sewajarnya lah kayak gitu ya. Jadi disalahartikan hal-hal yang negatif. Nah, jadi satu komitmen ya tadi kesimpulannya bahwa cinta itu. Yang kedua saling percaya gitu ya. Ya memang namanya tergoda atau menggoda itu banyak di luar sana. Banyak. Nah kuncinya satu, komitmen ya antara satu pasangan dengan pasangan yang lain. Itu Seperti kembali lagi ke diri kita masing-masing. kembali diri kita masing-masing kayak gitu ya. Jadi niatnya tuh mau punya hubungan, mau dibawa gimana gitu. Kalau mau baik-baik ya harus baik-baik juga gitu, jangan banyak selisihan gitu. Selesai. Dengan membohongi. Ya boleh. Percaya kenapa itu? Ya Jangan kamu lukai, aku juga lukai. gitu. Udah copyright pada. jadi intinya gitu, bukan kita mencari yang terbaik dari yang terbaik, silahkan nggak apa-apa, tapi dengan cara yang baik juga gitu ya, maksud Kang Adul kayak gitu ya. Jadi jangan mencela-mencela ke sini, kita ya jalani dulu dengan yang satu. Nah kalau memang tidak cocok atau seperti apa gitu kan ya, baru nih namanya anak muda kata saya Kang Adul ya, belum mau menuju jenjang pernikahan ya sah-sah aja, tapi dengan cara yang baik, jangan sampai ada kaditu-kadieu gitu. Ya kalaupun udah bosan sama pasangannya, bilangin aja dengan cara baik-baik. Kan awalnya juga ketemu baik-baik ya, bisa pun harus baik-baik juga. Seperti itu. Ya terkadang sih nggak baik-baik bosan itu karena itu yang tadi kita bahas Kang Adul, terlalu berlebihan. Iya. Sebenarnya makanya intinya kesimpulan dari kita ngobrolin tentang cinta zaman dahulu dengan sekarang, perbedaannya satu. Zaman dahulu itu karena keterbatasan sosial media, kayak tadi surat-suratan adanya Senin misalkan ya dibalasnya Selasa, keterbatasan itu jadi kita zaman dahulu Titip salam ke orang titip lain. salam ke orang lain gitu ya. Aing bogo kasih eta gitu aja, aing bogo kasih eta aduh mana gitu aja, salamkeun gitu ya. Nah karena keterbatasan itu jadi zaman dahulu itu tidak terlalu berlebihan dan memang akan menimbulkan suatu kekangenan yang memang luar biasa ketika ketemu. Itu sih perbedaannya zaman dahulu. Kalau zaman sekarang betul kata Kang Adul, satu berlebihan, baru juga ketemu sorenya udah menghubungi lagi karena memang sosial medianya mudah gitu buat komunikasi. sekarang kayak gitu. Terus memang kalau zaman sekarang banyak juga ketimbul kesalahpahaman. Contoh kita bikin instastory atau status WhatsApp dengan yang lain, yang satu cemburu yang enggak karena lihat gitu ya. Jadi kalau dari saya saran bikin status WhatsApp itu yang senang-senang aja lah, yang fun-fun aja ya, seperti itu. Bikin
orang lain bahagia, bikin orang lain bahagia, menghibur. punya masalah ya jangan diumbar-umbar lah, Iya, kadang saya juga gitu, berarti harus berubah ya. nyentil-nyentil dikit. Iya, jadi dikit ya. Ya ya dulu bukan berarti kita ngomong tentang cinta itu kita memang sok tahu atau kita memang juga benar. Kita pun sama apa yang kita ucapkan. Apa yang Buat kita rasakan juga ya. iya, apa yang kita ucapkan, yang kita rasakan buat kalian dulu dan buat telinga kita juga, didengar juga kita supaya evaluasi diri seperti itu ya. Gitu aja mungkin Kang Adul ya untuk pembahasan cinta, karena akan ada lagi pembahasan yang lain tentang cinta. Kenapa dulu tilu pemuda baheula, sekarang kita kontennya gini ngobrol-ngobrol aja ya, karena memang cuaca ya Kang Adul ya seperti itu ya. Jadi cuaca hujan itu katanya 90% campuran Dari apa? Dari apa? kenangan. Kenangan. 10%-nya air kan. 10%-nya air. Ya, gitu aja. Nah, tapi buat dulur-dulur, kita mau bahas apa lagi tentang cinta, tentang apapun bisa di kolom komentar ya. Seperti itu sarannya gitu ya. Itu aja mungkin kesimpulannya, cinta zaman dahulu dengan zaman sekarang, kesimpulannya satu, terbatas dengan sosial media. Ya. Intinya itu aja. Jangan lupa subscribe, like, and comment Tilu Pemuda Baheula ya. Mohon maaf kita agak unyu-unyu kontennya hari ini lebay gitu ya, karena ya nggak apa-apa buat anak muda edukasi ya. Biar lebih berwarna channel kita. Cinta itu adalah suatu perasaan dari setiap insan manusia. Jadi jangan salah artikan namanya cinta. Burung Irian, burung cendrawasih, cukup sekian dan Terima kasih, bye bye.